Halo Metafisiker semua, senang saya Dan Mulia Supriyatna di penghujung tahun ini dapat kembali menjumpai Anda. Dan kali ini saya harus menyampaikan kembali sebuah tools yang akan sama-sama kita pakai di tahun 2025. Ya, mengapa demikian? Kita berharap kejadian yang tidak sesuai ekspektasi di tahun 2024 tidak terulang di 2025. Bahkan apa yang belum tercapai di tahun 2024, di tahun 2025 itu semua terwujud, terlaksana. Ya, saudara, beberapa hari terakhir, mungkin sekitar sebulan terakhir ini, saya mengalami serentetan kebaikan Tuhan, di mana apa yang menjadi wishlist saya, daftar doa saya, harapan saya itu terrealisasi, terlaksana seketika waktu lamanya, sangat cepat. Maksudnya terjadi dalam satu keadaan gitu, saudara. Nah, apa-apa saja yang membuat saya kemudian mendapatkan wishlist lebih dari 3 hal itu terwujud dalam waktu bersamaan. Nah, saya akan membagikan prinsip-prinsipnya atau apa-apa saja poin-poin penting yang membuat semua itu terjadi. Dengan harapan ini juga bisa diterapkan oleh insan metafisiker semua, sehingga yang menjadi wishlist, daftar-daftar keinginan doa itu terlaksana sesegera mungkin. So, kita akan mulai bahasanya. Untuk pastikan Anda menyimak videonya sampai tuntas, supaya lengkap pengertiannya. So, mari kita mulai. Ya, saudara, setidaknya ada 3 wishlist yang terwujud, yang terrealisasi, terlaksana dalam waktu bersamaan, kurang lebih sebulan ini. Saudara, ketika saya memasuki dunia digital, ya seperti sekarang saya membuat video, saya upload di platform YouTube dan lain-lain gitu ya. Saya berpikir saya harus memiliki alat-alat, perangkat-perangkat, device yang secara kinerja itu profesional. Saya membeli 1 kamera, tapi kamera pertama yang saya beli tidak sesuai ekspektasi. Jadi saya masih memerlukan sebuah kamera yang lebih lagi. Lalu kemudian saya perlu 1 lagi yang lebih profesional, yang lebih mumpuni, kemampuannya lebih di atasnya, yaitu kamera DSLR gitu, saudara ya, dengan kemampuan kamera yang lebih canggih dan lensa yang lebih lebih bagus lah hasilnya gitu, saudara. Ya, ini yang sedang saya gunakan, ini salah satunya menggunakan ini DSLR, yang sebelah sana itu menggunakan mirrorless ya. Saudara, dan ketika saya searching, ternyata untuk DSLR yang profesional itu tidaklah mudah harganya. Jadi saya mengurungkan untuk memaksakan mendapatkannya. Saya berlalu begitu. Lalu kemudian yang kedua adalah ketika saya merasa membuat sebuah video itu menjadi monoton, lalu saya timbul sebuah keinginan atau sebuah saya berpikir saya memerlukan sebuah drone. Saya ingin sebuah drone gitu ya, supaya bisa mengcapture video dari atas, itu akan sangat keren gitu ya, saudara. Dan saya lihat-lihat drone, ada yang murah, juga ada yang mahal, bahkan sampai setengah miliar gitu ya, bervariasi. Dan untuk yang kemampuan mumpuni dengan kamera stabilizer, dengan resolusi yang tinggi, dan kemampuan terbang yang canggih gitu ya, itu juga nggak murah, puluhan juta, saudara. Dan yang terakhir adalah saya berdoa dengan sangat untuk sebuah bangunan, di mana saya bisa menggunakan bangunan itu di bawah untuk kegiatan keluarga, lalu kemudian lantai berikutnya, lantai tengah untuk
ruang privacy, living room gitu ya, seperti yang saya tempati hari ini. Ini ruang kedua, lantai kedua, living room, dan yang paling atas saya menghendaki sebuah area terbuka tetapi beratap, di mana saya dapat menikmati suasana tertentu, menghirup udara segar gitu ya, dan menikmatinya begitu saja. Itu setidaknya 3 hal yang menjadi wishlist saya. Dan tahukah Anda, semua hal itu terwujud, terlaksana dalam waktu sebulan ini. Ya. Nah, apa saja yang membuat itu terwujud? Ketika saya mengenali, saya mengamati, setidaknya ada 3 hal yang membuat itu semua terwujud. Nah, saya membagikannya untuk Anda spesial nih. Yang pertama adalah tentang waktu. Time is matter. Saudara, waktu itu penting. Ada waktu di mana itu semua terjadi dialamatkan untuk Anda. Kitab Sulaiman pernah berkata bahwa untuk segala sesuatu itu ada masanya, ada waktunya. Tetapi persoalan utamanya adalah, apakah Anda dan saya benar-benar mengenali ketika waktu itu tiba? Kebanyakan orang tidak memahami, kebanyakan orang tidak mengenali waktu itu, sehingga melewatkan begitu saja momen penting yang seharusnya momen di mana Anda menerima apa yang baik sesuai wishlist Anda, sesuai doa Anda yang sudah Anda tulis di daftar. Sebenarnya waktu itu tiba, tetapi karena Anda tidak mengenalinya, maka itu semua berlalu dan Anda gagal mendapatkannya. Hal yang terpenting adalah mengenali waktu itu tiba. Bagaimana caranya? Bersabar sebentar, nanti di beberapa waktu ke depan, untuk mengenali waktu-waktu itu saya akan membuat sebuah video beruntun, berseri gitu saudara. Dan itu setiap momen-momen penting tiba saya akan men-sharing dalam sebuah pengertian yang disebut ancient astrology atau astrologi kuno. Nah, yang pertama adalah tentang waktu. Ketika waktunya tiba, Anda mengenali waktu itu, Anda melakukan prepare untuk menyambut berkat itu, rezeki itu datang, maka Anda akan mendapatkannya. Hal berikutnya yang menjadi catatan saya adalah kenapa saya menerima atau mendapatkan wishlist itu adalah tentang tempat. Ya, saudara, pernahkah Anda berpikir bahwa kenapa tempat-tempat tertentu untuk tujuan tertentu? Ada tempat sembahyang khusus, katakan di tanah suci, ada tempat lain lagi untuk keperluan yang berbeda, dan tempat lain untuk keperluan yang berbeda. Tempat adalah menjadi bagian penting, di mana Anda dan saya akan menerima semua kebaikan Tuhan itu. Semua wishlist itu menjadi terlaksana ketika Anda berada di tempat yang tepat. Ya, tempat itu haruslah sesuai kehendaknya, bukan kehendak Anda. Demikian juga waktunya, haruslah sesuai waktunya Tuhan, bukan waktu Anda. Setelah hal yang pertama Anda mengenali waktunya, yang kedua adalah tempat di mana Anda berada akan menentukan. Sekali Anda berada di tempat yang keliru ketika waktu itu tiba, maka Anda akan juga gagal mendapatkannya. Maka pastikan dengan pengertian yang saya sharingkan, Anda senantiasa berada di tempat sesuai di mana Tuhan ingin Anda berada, supaya Anda menerima apa yang layaknya seharusnya menjadi bagian Anda. Itu. Yang kedua adalah tempat. Dan yang ketiga, ini yang paling penting di antara ketiganya adalah tentang sebuah sikap hati. Sebuah attitude. Attitude seperti apa yang dimaksud? Saudara, attitude yang saya maksud adalah tentang sebuah sikap hati, sebuah karakter sebagai stewardship. Mungkin Anda baru mendengar penyebutan kata ini. Apa itu stewardship? Begini saudara, stewardship adalah sebuah prinsip, sebuah attitude, sebuah sikap diri di mana memperlakukan atau menganggap segala sesuatu yang datang ke dalam kehidupan kita tuh hanya pengelola. Apakah itu uang? Apakah itu barang-barang? Apakah itu orang-orang di sekitar kita? Apapun itu. Sikap atau attitude seorang stewardship akan menganggap itu sebagai kepercayaan untuk dikelola, bukan untuk menjadi dengan keras sebagai milik. Karena ada banyak orang menganggap segala sesuatu harus atas nama saya.
Di suratnya harus atas nama saya. Maka ia berjuang keras dengan caranya. Mencicil dengan bunga yang berkali lipat, bahkan dengan waktu yang mungkin seumur hidup itu nggak akan kelar, saudara. Berjuang untuk mengakui bahwa hal itu adalah milik saya. Stewardship tidak demikian. Stewardship menganggap segala sesuatu adalah kepercayaan. Kepercayaan dalam artian ia ingin merawatnya dengan sempurna, dengan baik, supaya itu tetap terawat, tetap baik keadaannya. Ia memperlakukannya untuk tujuan tertentu. Tujuan seperti apa? Untuk tujuan supaya pemilik utamanya senang ketika alat-alat itu digunakan, ketika barang-barang itu dipakai untuk tujuannya. Uang Anda, barang-barang Anda, orang-orang sekitar Anda. Sikap stewardship menggunakan semua itu adalah untuk pemilik utama dari setiap hal itu menjadi senang. Bukan untuk menyenangkan Anda, bukan untuk kepuasan ragawi Anda, bukan untuk kepuasan brutal indria-indria Anda. Kekeliruan kita adalah ketika mengingini suatu barang, kita hendak dipakai untuk memuaskan ego. Ya, pamer di hadapan orang, pakai Pajero dengan strobo gitulah ya. Ya, untuk show up, menggunakan mobil besar dengan strobo gitu ya. Ada banyak orang mengejar sesuatu, menginginkan sesuatu untuk kepuasan egonya, dirinya sendiri. Sikap stewardship berbeda. Ia mengelola atau menggunakan setiap hal hanya untuk tujuan supaya pemilik utamanya yaitu Tuhan adalah yang lebih puas dengan hal itu semua. Saudara, itulah 3 prinsip atau 3 hal yang harus Anda perhatikan ketika Anda ingin semua wishlist Anda itu terwujud dengan cepat. Yang pertama adalah timing. Anda harus mengenali timingnya, waktunya. Jangan sampai Anda melewatkan ketika timing itu tiba. Saya akan bantu Anda untuk mengenali timing itu dengan prinsip-prinsip planetari, astrologi. Yang kedua adalah tempat. Bagaimana Anda mengetahui tempat yang tepat untuk Anda menerima itu semua? Semua itu ada rumusnya. Maksud saya, saudara, saya berada di tempat yang tepat atas bimbingan oleh Tuhan itu sendiri. Maka ketika saya mengikuti bimbingan itu, arahan itu, untuk menuju suatu tempat, maka saya mengikutinya. Dan saya mengesampingkan pikiran-pikiran yang, wah ini tempat yang baru, nanti bagaimana dengan hidup saya, ini itu. Kekhawatiran itu saya letakkan di belakang, bahkan saya tinggalkan jauh-jauh. Bahkan setiap benda yang ada sebelumnya pun saya jual sepenuhnya. Saya meyakini bahwa fase baru kehidupan saya akan diisi dengan juga hal-hal yang baru. Oleh bimbingannya Anda akan mendapat petunjuk di mana tempat itu harus Anda tuju untuk Anda kemudian menerima semua kebaikan itu. Dan yang terakhir adalah yang harus Anda pegang kuat-kuat. Setelah Anda menerima itu semua, pakai itu untuk memuaskan pemilik utama dari semua yang Anda terima hari-hari ini, apapun itu. Mungkin uang, mungkin barang-barang, mungkin orang-orang di sekitar Anda. Maka 3 prinsip itu akan membuat wishlist Anda, daftar doa Anda, keinginan Anda terlaksana. Kiranya ini bermanfaat bagi Anda, sekaligus juga membuat sebuah pembentukan mindset baru bagaimana seharusnya Anda bersikap. Terima kasih.